Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida Syara. Hari ini dapat pertanyaan dan aku akan menjawab pertanyaan itu mengenai ECV. ECV atau kepanjangan dari External Cytolytic Version ini merupakan sebuah prosedur untuk merubah posisi janin dari luar kandungan atau dari eksternal, dari luar tubuh si ibu. Prosedur ini tuh terbilang aman, cukup efektif untuk dilakukan, aman dan dapat mengurangi kejadian operasi sesar. Dalam penelitian di Inggris, ECV ini tingkat keberhasilannya itu kurang lebih 46%. Kalau penelitian terbarunya di USA itu 69,5%. Kalau di Rumah Sakit Pendidikan Malaysia itu 63%. Dilihat dari paritas, dilatasi serviks, terus perkiraan berat janin, posisi sungsangnya, dan letak dari perlekatan plasenta. Untuk berat badan ibu, usia kehamilan, jenis sungsang, volume cairan ketuban, dan cervix assessment tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun tetap menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi penjelasan situasinya itu seperti apa atau supaya kemungkinan berhasilnya ECV itu lebih tinggi itu seperti apa? Yang pertama, pernah mengalami persalinan sebelumnya. Kedua, volume atau jumlah air ketuban normal di sekitar bayi. Ketiga, jika janin dalam posisi lutut yang ditekuk. Selanjutnya, jika bokong janin tidak masuk ke panggul. Ya, kalau misalnya masuk ke panggul bagaimana, Mbak Dit? Maka punya waktu hanya 1-2 menit batasan mengeluarkan bokong dari panggul. Jika lebih lama, maka peluang keberhasilannya akan menurun gitu. Lalu, jika kepala bayi tidak sejajar dengan plasenta. Jadi begini, sebelum prosedur ECV ini dilakukan, janin dalam kandungan harus mendapatkan pemantauan yang meyakinkan. USG itu perlu dilakukan. Kalau kardiotopografi itu selama 40 menit. Tidak hanya itu saja, prosedur ECV juga tadi aku bilang perlu untuk USG, dilakukan USG untuk mengkonfirmasi presentasi. Juga dicek juga jantung janin ya, jantung janin terutama itu juga perlu dicek atau perlu diperiksa gitu. Diperiksanya itu tidak hanya di awal, bahkan setelah prosedur ECV itu dilakukan. Prosedur ECV sendiri dilakukan itu 5-10 menit. Jika prosedur ECV prosedurnya itu sedikit lebih lama terjadi, maka di pertengahan akan diperiksa jantung dari janin melalui USG. Terkadang DJJ itu tidak stabil juga saat proses itu dilakukan atau saat prosedur itu dilakukan, tidak stabil ya. Atau di luar batas normal. Normal DJJ itu atau detak jantung janin adalah 120-160 kali per menit. Nah, tapi ini jarang terjadi ya. Jika terjadi biasanya akan kembali normal gitu dalam hitungan menit, beberapa menit lah ya. Namun ada kemungkinan juga detak jantung janin ini tidak kembali ke batas normal. Nah, ini harus segera dilakukan proses sesar gitu. Jadi kalau DJJ-nya itu bertahan di luar normal, maka akan dilaksanakan prosedur selanjutnya yaitu masuk meja operasi untuk dilakukan sesar. Selama ECV ada kemungkinan juga terjadi kontraksi rahim. Jadi ada kemungkinan terjadi kontraksi rahim. Terus apa yang harus dilakukan saat kontraksi rahim? Biasanya provider itu yang ya tidak banyak yang dilakukan, hanya menunggu kontraksi itu sampai mereda gitu, dengan tetap memantau kondisi dan atau kesejahteraan dari si janin gitu. Jadi sebenarnya ECV direkomendasikan untuk kehamilan sungsang tanpa komplikasi yang cukup bulan dengan usia kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Salah satu penelitian Oxford di Inggris mengamati 800
SCV secara berturut-turut kemungkinan membutuhkan penanganan operasi sesar selama atau setelah SCV dilakukan adalah 1 dari 200. Jadi resiko pelepasan plasenta atau placenta abruption. Placenta abruption itu pelepasan plasenta sebelum si janin lahir atau sebelum bayi lahir. Nah, ini kemungkinannya adalah untuk terjadi ke arah sini itu 0,1%. Dan tidak ada bayi yang meninggal karena prosedur tersebut gitu. Angka-angka ini tuh mirip ya dengan penelitian lainnya. Jadi hampir-hampir lah mirip gitu. Jadi simpulannya cukup aman jika dilakukan oleh dokter yang sudah berpengalaman dalam SCV ini, dan hanya boleh dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang mendukung prosedur SCV ini gitu. Jadi hanya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dalam SCV ini. Sebenarnya direkomendasikannya demikian gitu. Alasannya untuk meminimalisir kelahiran prematur. Dibilang direkomendasikan sangat juga enggak, dibilang tidak direkomendasikan ya juga enggak. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, ilmu pengetahuan itu kan semakin luas, banyak hal yang berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Selama masih memiliki banyak cara untuk menuju satu tujuan yang sama, jadi banyak cara nih ya untuk menuju ke satu tujuan yang sama, mengapa tidak memilih untuk mengusahakan cara yang paling aman untuk ibu dan bayi gitu. Cara yang alami, yang lebih natural gitu. Keadaan janin dalam kandungan sudah bisa dideteksi zaman sekarang ya, jauh sebelum janin masuk usia aterem gitu, atau sebelum janin masuk di usia yang cukup untuk dilahirkan. Jadi masih bisa dilihat dan dipantau gitu. Nah, dalam kurun waktu itu sebelum menuju ke aterem, kita bisa mengusahakan maksimal supaya janin dalam kondisi yang sehat dan presentasi yang baik dan optimal, sehingga tidak sampai membutuhkan prosedur SCV ini gitu. Jadi selama masih ada cara lain, usaha yang lain selain SCV ini, kenapa tidak dilakukan gitu. Dan jadikan SCV ini adalah pilihan terakhir untuk proses persalinan normal gitu ya. Jadi ini pilihan yang sangat terakhir gitu. Lalu pilihan paling terakhirnya apa? Pilihan terakhir dari semua proses persalinan ya kalau memangnya bukan atau ada indikasi ya sesar harus gitu. Cuman kalau misalnya masih bisa ada usaha yang lain, cara yang lain selain SCV ini, sebelum SCV ini dilakukan, kenapa tidak digunakan cara itu gitu. Masih banyak cara lain. Dari prenatal gentle yoga, atau yoga hamil, senam hamil, atau hypnobirthing, masih banyak cara yang dilakukan. Atau akupuntur, kan masih ada. Jadi masih banyak cara yang dilakukan, bisa dilakukan gitu. Tapi perlu pendamping khusus yang ahli di bidangnya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut 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 tut.